Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, perkenalkan nama saya Andra Kirana dari tingkat 1A PPKH. Di sini saya akan membuat video mengenai materi matematika matriks, persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Berikut adalah pembahasannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi matriks. Matriks merupakan sekumpulan angka yang disusun dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang dan biasanya diletakkan dalam kurung persegi seperti contoh berikut. Nah, jadi contoh matriks itu kurang lebihnya adalah seperti ini. Nah, beberapa catatan. Yang pertama, matriks biasanya dilambangkan dengan huruf besar tebal A, B, C, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, matriks A di atas memiliki M baris dan N kolom sehingga disebut matriks berukuran M kali N. Dan untuk yang ketiga, elemen-elemen matriks biasanya ditulis dengan subskrip ganda, di mana subskrip pertama menyatakan baris dan subskrip kedua menyatakan kolom. Jadi A 21 misalnya adalah elemen pada baris kedua dan kolom ke-1. Nah, yang keempat, matriks bujur sangkar atau square matrix adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Berikut adalah contoh matriks bujur sangkar berukuran 3 kali 3. Nah, jadi untuk contoh matriks bujur sangkar adalah seperti berikut. Nah, lalu yang kelima, ada matriks persegi panjang atau rectangular matrix. Adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Berikut adalah contoh matriks persegi panjang berukuran 2 kali 3. Nah, jadi untuk contoh matriks bujur sangkar, maksud saya matriks persegi panjang adalah sebagai berikut. Pada teori matriks dikenal juga apa yang disebut sebagai vektor. Nah, vektor ini merupakan matriks berukuran n kali 1. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu ada matrik khusus. Beberapa matrik khusus. Yang pertama itu matriks 0 atau 0 matriks. Matriks yang sama elemennya contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa diperhatikan dalam matriks A ini merupakan contoh matriks 0 yang isinya elemennya adalah 0 semuanya. Nah, lalu yang kedua itu ada matriks identitas, identity matrix. Matriks yang semua elemennya itu kecuali elemen-elemen diagonal utamanya yang semuanya bernilai 1. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini semuanya hampir 0, tetapi elemen yang diagonalnya ini 1. Nah, lalu yang ketiga itu ada matriks diagonal matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita bisa perhatikan matriks A dan matriks B. Ini adalah contoh matriks diagonal. Nah, lalu yang keempat itu matriks saklar matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemennya diagonal utamanya yang semuanya bernilai sama. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini untuk matriks A dan B yang ini merupakan contoh matriks saklar. Bisa diperhatikan semuanya itu 0 kecuali elemen yang diagonal. Nah, lalu matriks transpose matriks. Bila suatu matriks diidentifikasikan melalui A sama dengan AIJ, maka transposnya adalah A pangkat 1 sama dengan AJI. I dan J ditukar. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Nah, bisa diperhatikan pada matriks A dan matriks A pangkat 1 yang ini. Ini merupakan matriks transpose. Nah, matriks simetris. Yang keenam ada matriks simetris atau simetris matriks. Matriks A adalah matriks simetris. Nah, jika AIJ sama dengan AJI, contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah matriks simetris. Nah, dengan demikian untuk suatu matriks simetris A sama dengan A pangkat 1. Nah, lalu kita akan lanjut kepada operasi matriks. Matriks memiliki 4 operasi aritmetika dasar yang mirip dengan operasi aritmetika pada bilangan-bilangan
seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, lalu ada penjumlahan pada matriks hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang berukuran sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemennya matriks yang berisi atau kolomnya bersesuaian. Misalnya, penjumlahan A dan B yang hasilnya disimpan di C. Nah, jadi A tambah B itu sama dengan C. Nah, maka matriks C sama dengan CG merupakan matriks yang elemen-elemennya diberikan oleh CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ. Nah, jadi si elemen ke IJ dari C adalah elemen ke IJ dari A ditambah elemen ke IJ dari B. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat dalam matriks A dan matriks B ini. Nah, bisa disimpulkan bahwa matriks A ditambah matriks B sama dengan A11 ditambah B11, A21 tambah B21, A12 ditambah B12, A22 ditambah B22. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Diketahui matriks A yang berisi elemen 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3. Dan matriks B sama dengan mempunyai elemen 7, 3, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 6. Nah, hitung A tambah B. Jawabnya adalah sebagai berikut. Matriks A ditambah matriks B sama dengan 1 ditambah 7. Nah, ingat ya, yang ini dijumlahkan dengan yang ini. 1 ditambah 7, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, 4 tambah 8, 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3, begitu berlangsung seterusnya. 1 tambah 3, 1 tambah 1, 4 tambah 1, 2 tambah 5, dan 3 tambah 6. Sama dengan matriks penjumlahan dari matriks A tambah B adalah ini jawabannya. Matriks yang elemennya berisi 855, 547, 12, 29. Nah, lalu ada pengurangan matriks. Hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang berukuran sama. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemennya matriks yang berisi satu kolomnya bersesuaian. Misalnya pengurangan A dan B yang hasilnya disimpan di C. Nah, jadi A kurang B sama dengan C. Kurang lebihnya sama seperti penjumlahan matriks di atas tadi. Maka matriks C sama dengan CIJ merupakan matriks yang elemen-elemennya diberikan oleh CIJ sama dengan AIJ dikurangi BIJ. Nah, jadi elemen ke IJ dari C adalah elemen-elemen ke IJ dari A dikurang elemen ke IJ dari B. Nah, contohnya adalah seperti sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ada matriks A yang berisi A11, A21, A12, dan A22. Lalu matriks B yang berisi B12, B11, B12, dan B22. Nah, ketika matriks A dikurang matriks B, jawabannya ada sebagai berikut. A11 dikurangi B11, A21 dikurangi B21, A12 kurangi B12, A22 dikurangi B22. Nah, contoh soalnya ada sebagai berikut. Matriks A, isi elemennya adalah 1, 3, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 3. Nah, matriks B, isi elemennya adalah 7, 2, 8, 2, 3, 3, 1, 1, 5, 6. Nah, hitung A dikurangi B. Jawabannya adalah sebagai berikut. Pengurangan dari matriks A dikurangi matriks B adalah, kita pasangkan lagi seperti pada penjumlahan matriks tadi. A11 pada matriks A dikurangi B11 dari matriks B. Nah, 1 dikurangi 7, 1 dikurangi 7. Seperti halnya pada penjumlahan matriks tadi, begitu juga dengan seterusnya. Maka dapat dihasilkan A dikurangi matriks A dikurangi matriks B, itu hasilnya adalah sebagai berikut. Min 6, min 1, 3, 1, min 2, min 3, min 4, 0, dan min 3. Itu adalah elemen matriks yang dihasilkan dari pengurangan matriks A dikurangi matriks B. Nah, lalu perkalian matriks. Perkalian matriks, misalkan A dengan matriks lain, misalkan B, hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Misalkan perkalian antara A, M kali N, dan B, N kali K, yang hasilnya disimpan di C, M kali K, sama dengan
A kali B sama dengan C. Maka matriks CIJ merupakan matriks yang elemen-elemennya diberikan oleh CIJ sama dengan seperti berikut. Diberikan elemen ke IJ dari C adalah jumlah dari semua perkalian antara elemen keempat dari A dan elemen ke IJ dari B. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Nah, hasilnya seperti berikut ya. Kita lihat matriks A dan matriks B. Apabila dikalikan, itu hasilnya seperti ini. A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Nah, begitu juga seterusnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui matriks A itu berisi elemen 1, 2, 3, 1 dan matriks B berisi elemen 7, 3, 2, 3. Nah, maka perkalian dari matriks A dan matriks B sama dengan adalah sebagai berikut. 1 dikali 7 ditambah 2 dikali 2. 3 kali 7 ditambah 1 kali 2. Dan begitu juga seterusnya. Nah, jadi matriks A dan matriks B ini apabila dikalikan hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 11, 9, 23, 12. Ini adalah isi elemen matriks yang merupakan hasil dari perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah, lalu contoh soal 2. Diketahui matriks A yang berisi elemen 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3. Lalu matriks B berisi elemen 7, 3, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 6. Nah, apabila dikalikan matriks A dan matriks B ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 1 dikali 7 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 kali 8. Nah, lalu 3 kali 7 tambah 1 kali 2 ditambah 2 kali 8. Begitu juga seterusnya. Sepertinya sebenarnya ini tuh kurang lebih sama seperti yang di atas. Tetapi elemen di matriks A yang ada di soal 2 ini elemennya lebih banyak saja, tetapi pengerjaannya itu sama dengan matriks pengalian matriks A yang di atas. Nah, lalu dari perkalian matriks A dan matriks B ini hasilnya adalah 43, 11, 35, 39, 14, 20, 54, 18, 27. Ini merupakan elemen dari matriks hasil perkalian antara matriks A dan matriks B pada contoh soal 2. Nah, lalu contoh soal 3. Diketahui matriks A 1, 2, 4, 3, 0, 2. Dan matriks B elemennya 813 152. Nah, lalu apabila dikalikan isinya adalah 1 kali 8 ditambah 2 kali 1, 4 kali 8 tambah 3 kali 1, 0 kali 8 tambah 2 kali 1. Nah, begitu juga seterusnya. Sebenarnya kurang lebih contoh soal 2, contoh soal 3 dan contoh soal 1 ini pengerjaannya sama saja. Nah, lalu untuk selanjutnya ini kita akan melihat dulu hasil dari perkalian matriks A dan B pada contoh soal tadi yang hasil elemennya adalah 10, 11, 7, 35, 19, 18, 2, 10, 4. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian antara matriks A dan matriks B pada soal ketiga. Lalu ada pembagian matriks. Nah, pembagian di suatu matriks dengan matriks lain dituliskan sebagai berikut. Di mana matriks C adalah hasil dari matriks A dibagi B dan B pangkat min 1 adalah inverse dari B. Dibandingkan operasi aritmetika yang lain, operasi pembagian lebih memiliki keterbatasan karena B pangkat min 1 hanya akan ada jika B adalah matriks bujur sangkar. Nah, jadi di sini kita akan membahas dulu arti matriks. Matriks berukuran M kali N merupakan transformasi linier yang bekerja pada vektor dalam ruang berdimensi N dan memetakannya menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi M. Contoh matriks 2 kali 3. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Matriks di atas akan memetakan vektor dalam ruang berdimensi 3 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 2. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Contoh matriks 2 kali 3. Matriks di atas akan memetakan vektor dalam ruang berdimensi 2 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 3. Contohnya adalah sebagai berikut.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.